Jalur Gaza kembali memanas setelah Brigad Al-Qassam, sayap militer Hamas, melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Israel yang tengah menggali jaringan terowongan rahasia kedua di wilayah selatan Gaza. Operasi itu menjadi bukti baru bahwa Israel memanfaatkan masa gencatan senjata untuk mempersiapkan invasi diam-diam ke jantung wilayah Gaza. Serangan terjadi di kawasan Al-Siyahiyah, sekitar 8 km dari Khan Yunis, daerah yang selama berminggu-minggu tampak mencurigakan karena aktivitas konstruksi yang tidak biasa. Israel mengklaim proyek tersebut sebagai pembangunan infrastruktur sipil. Namun, patroli militer intensif dan akses publik yang ditutup total menimbulkan dugaan kuat adanya operasi rahasia di bawah tanah. Serangan ini menandai kedua kalinya Hamas berhasil menggagalkan jaringan bawah tanah Israel hanya dalam kurun 2 minggu. Sebelumnya di utara Rafah, Al-Qassam telah menghancurkan jaringan pertama yang juga disamarkan sebagai proyek sipil. Kedua kasus tersebut menunjukkan pola yang sama. Israel menutupi operasi militernya dengan kedok kemanusiaan. Menurut sumber internal Hamas, penemuan terowongan kedua ini memperkuat analisis intelijen bahwa Israel menggunakan masa gencatan senjata untuk membangun rute infiltrasi strategis ke Gaza. Rute itu diyakini dirancang agar pasukan IDF dapat bergerak cepat menembus wilayah padat tanpa terdeteksi sistem pengawasan permukaan. Sejak awal, aktivitas di sekitar Al-Siyahiyah telah memicu kecurigaan. Konvoi kendaraan lapis baja terlihat hilir mudik, patroli IDF tidak berkurang meski ada klaim penarikan pasukan, dan area sekitar lokasi tetap steril dari warga sipil. Sumber lapangan menyebutkan bahkan sinyal komunikasi di sekitar area itu dikacaukan agar aktivitas di dalamnya tidak terdeteksi. Hasil pengamatan lebih lanjut menunjukkan kehadiran kren besar, truk logistik, dan unit teknik tempur yang keluar masuk dengan ritme teratur. Dari citra udara yang diperoleh Hamas, tampak struktur galian besar berbentuk spiral menuju titik bawah tanah. Indikasi kuat adanya sistem terowongan militer aktif. Malam sebelum serangan, unit pengintai bawah tanah Al-Qassam menempatkan sensor getar dan kamera serat optik di sekitar lokasi. Data yang diperoleh menunjukkan aktivitas pengeboran intensif, disertai lalu lalang personel bersenjata lengkap. Dari situlah keputusan diambil. Lokasi itu harus dihancurkan sebelum selesai dibangun. Operasi diluncurkan pada dini hari, saat langit Gaza masih gelap. Hamas menyiapkan serangan multilapis, rudal anti-bunker, dan drone kamikaze menghantam titik koordinat utama, diikuti infanteri Al-Qassam yang langsung mengepung perimeter luar. Dalam tempo kurang dari 5 menit, garis pertahanan Israel di lapangan lumpuh total. Ledakan pertama mengguncang area barat Al-Siyahiyah, disusul dentuman beruntun yang menimbun pintu masuk utama terowongan. Pos komando bawah tanah Israel runtuh, menghancurkan ruang komunikasi dan sistem kendali yang terhubung dengan markas regional di Beersheba. Al-Qassam menamai operasi itu Al-Thaniyah, yang berarti yang kedua, sebagai simbol keberlanjutan dari kemenangan mereka di Rafah. Dalam pernyataan resminya, juru bicara militer Hamas menegaskan bahwa setiap upaya infiltrasi bawah tanah oleh Israel akan dibalas dengan serangan yang lebih besar dan lebih terarah. Lebih dari 1.000 pejuang Al-Qassam dikerahkan secara serentak dari Khan Yunis dan Deir al-Balah. Mereka bergerak cepat dari 3 arah, timur, barat, dan selatan, menutup seluruh jalur evakuasi, serta menjebak ratusan personel IDF di dalam lokasi operasi. Laporan dari lapangan menyebutkan lebih dari 250 tentara Israel tewas di tempat, sebagian besar akibat runtuhan terowongan dan ledakan beruntun. Puluhan lainnya luka berat dan tidak dapat dievakuasi karena jalur komunikasi serta akses darat terputus sepenuhnya. Kerusakan di sisi Israel sangat besar. Puluhan kendaraan lapis baja, alat berat, dan sistem komunikasi hancur terbakar. Sejumlah drone Israel yang mencoba melakukan pemantauan udara juga ditembak jatuh oleh unit pertahanan Hamas yang siaga di sekitar lokasi. Pertempuran sengit itu berlangsung hampir 4 jam. Tidak ada bala bantuan yang tiba dari pihak Israel karena rute logistik menuju Khan Yunis masih hancur akibat serangan roket Hamas beberapa hari sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pasukan di Al-Siyahiyah benar-benar terisolasi.
Keterkejutan di tubuh IDF sangat jelas. Komando Pusat Israel baru menyadari adanya serangan besar ini ketika seluruh komunikasi lapangan tiba-tiba terputus serentak. Serangan kedua dalam 2 minggu ini menjadi pukulan telak bagi militer Israel, menandakan bahwa Hamas kini mampu mendeteksi dan menggagalkan operasi bawah tanah paling rahasia sekalipun. Ledakan-ledakan susulan mengguncang kawasan Al-Siyahiyah selama hampir 2 jam penuh. Suara dentuman yang berulang menandakan adanya tumpukan bahan bakar, amunisi, dan alat berat yang tersimpan di bawah tanah. Asap hitam pekat menjulang tinggi, terlihat hingga ke perbatasan Rafah dan bahkan terdengar hingga wilayah Mesir, menandai skala kehancuran yang luar biasa. Dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa serangan ini membuktikan Israel berbohong kepada dunia internasional tentang penarikan pasukannya dari Gaza. Di balik klaim damai dan pembangunan sipil, ternyata sejumlah unit tempur IDF tetap aktif beroperasi, menyamar sebagai teknisi dan pekerja sipil di lokasi proyek bawah tanah. Juru bicara Al-Qassam, Abu Obeidah, menegaskan dalam siaran langsung bahwa kami memperingatkan dunia, Israel tidak menghormati gencatan senjata. Mereka menyiapkan invasi baru di bawah tanah Gaza dan kami bertindak sebelum terlambat. Pernyataan itu segera viral di media sosial, memperkuat persepsi bahwa Hamas bertindak reaktif terhadap pelanggaran nyata, bukan sekadar menyerang. Sementara itu di Tel Aviv, militer Israel berusaha mengendalikan narasi publik dengan menyebut peristiwa tersebut sebagai insiden operasional terbatas. Namun, laporan dari jurnalis lokal dan koresponden asing segera membantah klaim itu, menggambarkan situasi di lapangan sebagai bencana tak terduga dengan korban dan kerusakan yang tidak bisa ditutupi. Foto udara yang beredar memperlihatkan kawah besar berdiameter lebih dari 60 meter di titik lokasi galian, dikelilingi puing-puing kendaraan tempur, logistik terbakar, dan reruntuhan baja terpelintir. Citra satelit yang dianalisis lembaga independen di Eropa mengonfirmasi skala kehancuran yang hampir setara dengan serangan udara besar-besaran. Kegagalan mempertahankan lokasi strategis itu menimbulkan guncangan moral di tubuh pasukan Israel. Banyak prajurit yang selamat dilaporkan marah dan kecewa atas tidak adanya peringatan dini, minimnya perlindungan udara, serta keterlambatan evakuasi dari markas komando yang tampak tidak siap menghadapi serangan secepat itu. Para analis keamanan regional menilai bahwa 2 kali terungkapnya jaringan terowongan rahasia Israel dalam waktu singkat menunjukkan retaknya sistem kontra-intelijen IDF. Mekanisme penyamaran militer yang selama ini dianggap unggul kini terbukti dapat ditembus oleh sistem pengawasan Al-Qassam yang lebih adaptif. Kritik juga datang dari komunitas internasional. Sejumlah media besar seperti Al Jazeera, The Guardian, dan Le Monde mempertanyakan alasan Israel tetap melanjutkan aktivitas militer rahasia, meskipun gencatan senjata masih berlaku secara formal. Beberapa analis menyebut tindakan itu sebagai bentuk penyalahgunaan jeda kemanusiaan. Pemerintah Israel kini menghadapi tekanan politik domestik yang meningkat tajam. Fraksi oposisi di Knesset menuduh Kementerian Pertahanan menipu publik dengan laporan penarikan pasukan palsu. Beberapa anggota parlemen bahkan menyerukan penyelidikan terhadap para pejabat yang terlibat dalam perencanaan proyek bawah tanah tersebut. Sementara itu, Hamas dengan cepat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi militernya. Dalam konferensi pers di Gaza City, juru bicara Al-Qassam menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan sebagian besar jaringan bawah tanah Israel yang dibangun selama 8 bulan terakhir dan siap menggagalkan semuanya satu persatu. Kami tahu di mana mereka bersembunyi, kami tahu kemana mereka menggali, dan kami tahu kapan mereka akan bergerak. Ujar salah satu komandan lapangan Al-Qassam dalam wawancara eksklusif dengan media lokal Gaza. Pernyataan itu disambut sorak dukungan dari massa yang berkumpul di jalan-jalan Khan Yunis. Bagi banyak pengamat militer, Operasi Al-Thaniyah kini dijadikan contoh klasik dari operasi preemptif yang berhasil, menyerang sebelum ancaman berubah menjadi invasi besar-besaran. Hamas bukan hanya menghancurkan terowongan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan Israel terhadap keamanan bawah tanahnya sendiri. Di tingkat geopolitik, 2 kekalahan beruntun di Rafah dan Al-Siyahiyah membuat posisi tawar Israel semakin lemah. Beberapa negara sekutu mulai berhati-hati memberi dukungan militer terbuka.
Sementara opini publik global semakin menyoroti pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Para analis menilai Israel kini menghadapi krisis kepercayaan militer paling serius sejak Perang Yom Kippur 1973. Kekalahan berulang dari kelompok non-negara seperti Hamas menjadi tamparan keras bagi reputasi IDF yang selama ini dianggap tak terkalahkan dalam pertempuran konvensional maupun asimetris. Serangan kedua Al-Qassam meninggalkan satu pesan tegas. Selama Israel mencoba bersembunyi di bawah tanah Gaza, Hamas akan selalu menemukan jalannya. Operasi Al-Thaniyah menjadi simbol bahwa perlawanan tidak hanya bertahan di permukaan, tetapi juga mampu menembus strategi paling rahasia sekalipun, bahkan sebelum pelat baja terakhir ditanamkan.